Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Ingat, jangan pernah sesekali kita mengeluh dengan kekurangan yang kita miliki. Karena sesungguhnya di balik kekurangan seseorang, pasti ada kelebihannya. Sesuai tema, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film tentang seorang pendekar buta yang dikaruniai kesaktian luar biasa sampai-sampai seluruh kerajaan berebut menyewanya untuk dijadikan pemburu penjahat yang sering berbuat onar demi menjaga keamanan di setiap wilayahnya. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, bagi yang suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Film diawali diperlihatkannya seorang pria buta bernama Su Chen sedang bermain mahjong dan memenangkan banyak uang. Lalu, sang bandar yang bernama Tomo mengajak Su Chen taruhan besar-besaran, di mana jika Su Chen menang, Tomo akan melipat gandakan uang yang ada di meja. Namun, jika Su Chen kalah, dia harus rela kehilangan sebelah tangannya. Ternyata, dalam permainan ini Su Chen kalah. Namun, ia mengetahui jika dirinya dicurangi oleh sang bandar. Rupanya, hal ini membuat Tomo emosi hingga ia menyuruh anak buahnya memotong tangan Su Chen. Namun, saat hendak dieksekusi, tiba-tiba bos yang bernama Qiu Peng datang dan memarahi Tomo. Kemudian, sebagai pemilik rumah bandar, Qiu Peng meminta maaf pada Su Chen atas ulah anak buahnya tersebut. Dia pun mempersilahkan Su Chen terus bermain. Dan bagaikan situs gacor, dia berjanji akan membayar berapapun jika Su Chen menang. Tapi sayangnya, Su Chen tidak tertarik dengan janji para admin slot. Dia pun memutuskan untuk pergi. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, Su Chen dihadang komplotan penjahat yang tak lain adalah Qiu Peng dan anak buahnya. Di sini, Qiu Peng memaksa Su Chen untuk menyerahkan semua uang yang ia bawa. Namun, Su Chen enggan menuruti kemauan mereka hingga terjadilah pertempuran. Kemudian, Su Chen menanyakan keberadaan seorang wanita yang bernama Nian kepada Qiu Peng. Lalu, film pun baru dimulai. 1 bulan sebelumnya, dunia sedang bergejolak di mana kejahatan sedang merajalela. Oleh karena itulah, setiap kabupaten menawarkan hadiah untuk mempersilahkan anggota dunia persilatan menangkap para penjahat, sedangkan Su Chen adalah salah satu dari anggota persilatan tersebut. Ketika Su Chen dalam perjalanan, ia berhenti untuk membeli amer ketengan kepada wanita cantik bernama Nian. Namun Nian menolaknya karena amer yang ia miliki tidak untuk dijual, tapi untuk dihidangkan pada tamu undangan dalam pesta perkawinannya. Tidak ingin mengecewakannya, Nian menyuruh Su Chen agar bersabar menunggu, guna mengikuti pestanya tersebut. Dia pun berjanji akan memberikan amernya dengan gratis. Setelah mempertimbangkan tawaran ini, akhirnya Su Chen bersedia mengikuti pesta perkawinan Nian demi amer yang ia inginkan. Mengetahui Nian terkejut dengan karung yang jatuh, Su Chen menjelaskan jika di dalam karung itu adalah manusia, pelaku pembakaran yang ia tangkap untuk mendapatkan hadiah. Dia juga menjelaskan jika dirinya adalah pemburu penjahat yang disewa Mahkamah Agung. Di tengah berjalannya pesta, datanglah seorang laki-laki bernama Nijun, kakak dari Nian. Ia pun memperkenalkannya dengan sang suami yang bernama Wulang. Akan tetapi, sikap Nijun yang sombong menyebabkan para tamu undangan tidak nyaman hingga mereka memutuskan pulang lebih cepat. Mengetahui Su Chen tidak ikut keluar, Nijun mendekatinya dan menggertak Su Chen. Akan tetapi, Su Chen juga membalas dengan gertakan yang membuat Nijun ketakutan. Kemudian, dirasa masih capek, Su Chen meninggalkan mereka untuk istirahat di bagian belakang rumah Nian. Singkat waktu, malam pun poek. Karena cuaca yang begitu dingin, Su Chen terbangun dari tidurnya. Dan dirasa ada bau yang tidak sedap, Su Chen mencoba mengecek keadaan di depan. Betapa terkejutnya Su Chen saat menemukan Nijun telah is dead. Mengetahui ada yang tidak beres, Su Chen segera mencari Nian. Untung saja, Su Chen menemukan Nian dalam kondisi hidup. Lalu,
Nian menceritakan kejadian yang menimpanya itu. Bahwa tak lama setelah Su Chen pergi dan beristirahat, mereka kedatangan Xiu Peng beserta anak buahnya untuk membunuh Ni Jun karena dianggap melanggar aturan kelompoknya. Sebenarnya, Ni Jun adalah bagian anggota geng bawah tanah di Kota Loyang yang dipimpin seorang pria bernama Sampo, gak pakai Jing, yang tak lain atasannya Xiu Peng. Lalu, Sampo memberikan kode untuk segera menghabisi mereka sekeluarga. Setelah Ni Jun kekorondangan, Xiu Peng menyeret Nian ke dalam ruangan dan dipaksa melayani cacing Sampo alias diperkaos. Keesokan harinya, Su Chen meneruskan perjalanannya menuju kantor Polres di kota Nian. Di sini, terlihat sosok Kapolres yang bernama Tuan Jui sedang memantau proyek pembangunan lapas. Di tengah kesibukannya, ia terkejut melihat Su Chen masuk ke kantornya. Dirasa ada yang tidak beres, Tuan Jui pun mendatangi Su Chen. Di hadapan para pejabat ini, Su Chen menyerahkan penjahat yang berhasil ia tangkap, sekaligus memberitahu jika dirinya adalah pemburu penjahat yang disewa Mahkamah Agung. Tak berhenti di situ, Su Chen menanyakan seorang yang bernama Zhang Bai pada Tuan Jui. Lalu, tiba-tiba ternyata Zhang Bai adalah pejabat yang juga terlibat dalam sebuah kejahatan. Kemudian, Tuan Jui memberikan uang atas kinerjanya itu. Lalu, sebelum pergi, Su Chen memberitahu Tuan Jui jika di barat kota terjadi pembunuhan sadis yang dialami satu keluarga. Mendengar laporan ini, Tuan Jui langsung gercep untuk menuju ke TKP. Di tengah penyelidikan, Tuan Jui mendapatkan barang bukti anak panah yang ternyata milik Sampo, yang tak lain adalah atasannya sendiri. Mengetahui bukti petunjuk mengarah pada atasannya, Tuan Jui sengaja merekayasa kasus ini. Jika kejadian ini hanyalah pembelaan Sampo dan ajudannya atas penyerangan yang dilakukan Ni Jun ke Kadari Nian. Tidak terima dengan rekayasa ini, Nian memberontak dan mengancam akan mendatangi Kaisar. Hal ini membuat Tuan Jui emosi hingga kemudian ia menangkap Nian dan membawanya ke lapas. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Su Chen yang sedang duduk di pinggir jalan. Mengetahui Tuan Jui bertindak dolim, Su Chen menyuruhnya untuk melepas Nian. Akan tetapi, Tuan Jui tidak mendengarkan perkataan Su Chen hingga terjadilah perkelahian. Usai membereskan Tuan Jui dan anak buahnya, Su Chen melepas ikatan Nian dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota tersebut demi keamanannya. Namun, mengetahui Su Chen ingin ke kota Loyang, Nian memohon agar Su Chen membawanya ke kota Loyang untuk mencari keadilan di hadapan Kaisar. Karena tidak tega melihat kesedihannya si Nyai, Su Chen pun bersedia mengantarkannya. Singkat waktu, di keesokan harinya, tepatnya di pasar kota Loyang, mereka berdua mendatangi warung pinggir jalan guna sarapan. Kemudian, Su Chen mengatakan jika dirinya hanya bisa mengantarkan sampai di sini dan menyuruh Nian meneruskan perjalanannya. Namun, sebelum pergi, Nian memberi sebotol amer kepada Su Chen sebagai tanda terima kasih karena bersedia membawanya ke kota ini. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Qin Yuan yang menjadi idola masyarakat di kota Loyang karena kemahirannya bermain musik. Tak lama kemudian, ia pulang ke rumahnya. Rupanya, di dalam rumahnya ada Su Chen yang memang menunggu kedatangan wanita cantik tersebut. Usut punya usut, ternyata mereka berdua sudah kenal lama sebagai mitra kerja dalam memburu penjahat. Kepada Qin Yuan, Su Chen memberitahu jika tugasnya sudah selesai di kota Lian. Mengetahui hal ini, Qin Yuan langsung memberikan tugas selanjutnya yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Karena kali ini yang ia harus tangkap adalah seorang penguasa di kota Changhu. Qin Yuan juga menjelaskan jika kali ini Su Chen berhasil, maka akan mendapatkan bayaran yang sangat besar, bahkan cukup untuk mengoperasi kedua matanya itu. Mendengar hal ini, Su Chen merasa senang karena dirinya sudah lama ingin mengobati kedua matanya, agar bisa melihat keindahan dunia, terlebih ingin melihat bagaimana keglowingan sang sahabat tersebut.
Akan tetapi, di saat Su Chen hendak berangkat, tiba-tiba datang seorang pria bernama Sang Lan yang tangannya terluka guna berobat kepada Qin Yuan. 怎么了这是？妈妈的那个贱妇。 Kepada Qin Yuan, Sang Lan menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya itu. Di mana pada hari itu, bosnya yang bernama Sampo sedang melamar putri ketiga Jenderal Guo. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang wanita cantik yang tak lain adalah Nian, yang mencoba melukai sang majikan. Melihat hal ini, Sang Lan mencoba menghalangi wanita tersebut, namun naas, Sang Lan ditusuk oleh wanita yang tidak ia kenal itu. Kemudian, Sampo menyuruh Qiu Peng membawa wanita tersebut untuk ditahan. Sang Lan pun mengatakan jika sebenarnya wanita itu cantik tapi sepertinya murahan. Dirasa wanita itu adalah Nian, Su Chen begitu marah, lalu tiba-tiba usai kejadian ini, Qin Yuan mengingatkan Su Chen agar tidak ikut campur terkait masalah yang diceritakan Sang Lan itu. Sekarang, menurutnya sangat berbahaya jika berurusan dengan Sampo. Mengingat, Sampo adalah ketua geng bawah tanah di kota Loyang yang dibekingi pihak kerajaan. Terlebih, menurutnya kali ini Sampo mau menikahi putra Jenderal Guo yang merupakan panglima perang di kota Loyang. Keesokan harinya, Su Chen berangkat ke kota Changhu guna menangkap penjahat yang direkomendasikan oleh Qin Yuan. Akan tetapi, di tengah perjalanannya, tiba-tiba ia mengkhawatirkan kondisi Nian yang menurut Sang Lan ditangkap oleh Qiu Peng. Hingga kemudian, ia memutuskan mendatangi tempat perjudian milik Qiu Peng tersebut. Kembali ke masa sekarang, Su Chen bertanya kepada Qiu Peng tentang keberadaan Nian. Karena sudah tidak berdaya, Qiu Peng terpaksa memberitahu Su Chen jika Nian disekap di kamar mayat, lalu dengan seorang diri Su Chen segera menuju kamar mayat tersebut. Sesampainya di TKP, Su Chen berhenti sejenak karena menurut feelingnya ada jebakan yang siap memangsanya. Dirasa anak buah Sampo sudah modar, Su Chen segera mencari keberadaan Nian. Hingga kemudian ia menemukan Nian dengan kondisi tidak berdaya. Tanpa disadari, anak buah Sampo itu belum mati dan bersiap menyerangnya, lalu tiba-tiba kemudian Su Chen membawa Nian ke rumah Qin Yuan untuk diobati. Lalu Su Chen menyuruh Qin Yuan segera membereskan barang-barangnya dan membawa Nian keluar dari kota Loyang. Karena menurutnya, tak lama lagi Sampo dan anak buahnya akan mencari keberadaan mereka semua. Namun, Qin Yuan bersedih saat mengetahui Su Chen tidak akan ikut pergi bersamanya, malah memilih menetap di kota Loyang untuk menghadapi Sampo dan pasukannya. Keesokan harinya, Su Chen mengantarkan mereka berdua pergi dari kota Loyang. Terlihat, Qin Yuan sangat bersedih mengingat sang sahabat tidak pergi bersamanya. Terlebih, saat Su Chen mengatakan kecil kemungkinan mereka berdua berjumpa lagi, mengingat musuh yang akan Su Chen hadapi sangat begitu kuat. Di siang harinya, Su Chen menyekap Qiu Peng di rumah Qin Yuan sembari mengikatnya dengan nilon hingga membuatnya sulit bergerak. Lalu, Su Chen menanyakan alasan Qiu Peng menghabisi keluarga Nian. Qiu Peng pun menjawab jika hal itu bermula dari perintah Sampo untuk menggali mutiara yang berada di makam rajahan di kota Nansan untuk diberikan kepada putri ketiga Jenderal Guo agar mau menikah dengannya. Namun, sayang pencurian itu diketahui oleh Nijun yang merupakan penjaga makam tersebut. Hingga kemudian, Sampo menyuruh menghabisi Nijun agar tidak membocorkan rahasianya kepada Jenderal Guo. Kemudian, Su Chen melingkari leher Qiu Peng dengan nilon yang diikatkan ke pintu. Di mana jika pintu itu dibuka, maka dengan sendirinya nilon itu menggorok lehernya Qiu Peng. Mengerikan sekali, bukan? Di sisi lain, terlihat Sampo sedang diinterogasi oleh sang kakak yang bernama Jahun terkait sosok wanita yang menyerangnya di pesta tunangannya beberapa hari yang lalu. Kemudian, Jahun menyuruh Sampo untuk segera menghabisinya karena ia menduga wanita tersebut ancaman bagi pertunangan sang adik tersebut. Keesokan harinya, Sampo mencari Qiu Peng di rumah judinya. Namun, anak buah Qiu Peng memberitahu jika sang bos sudah ditangkap seorang pria buta. Mendengar hal ini, Sang Lan yang pernah dianiaya Su Chen memberitahu jika pria buta itu tinggal di rumah Qin Yuan. Hingga kemudian mereka semua mendatangi rumah tersebut. Sesampainya di lokasi, Sampo
Yang tidak mengetahui jika di dalam rumah ini ada Xiu Peng langsung membuka pintu rumah tersebut hingga menyebabkan secara otomatis Xiu Peng meninggoy. Sementara di tempat lain, setelah kondisinya mulai membaik, Qin Yuan menyuruh Nian melanjutkan pelariannya seorang diri. Sementara dirinya berniat kembali ke kota Loyang guna membantu Su Chen. Sedangkan di pihak musuh, Sampo memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pelarian mereka. Hingga beberapa hari kemudian, mereka menemukan keberadaan Qin Yuan dalam perjalanan kembali ke kota Loyang hingga mereka berhasil menangkapnya. Sementara Su Chen tidak ingin Jenderal Guo tertipu segera mendatanginya. Ia pun mengatakan jika Sampo yang tak lain calon menantunya bukanlah seorang pria yang baik, melainkan ketua geng bawah tanah yang sering berbuat onar. Namun, Jenderal Guo tidak mempercayai perkataan Su Chen karena tidak disertai dengan bukti. Mendengar jawaban ini, Su Chen pun mengatakan jika dirinya tetap akan membunuh Sampo walaupun sang jenderal tidak mempercayai ucapannya. Rupanya, sikap Su Chen ini membuat Tuan Guo cemas. Hingga kemudian, ia mengutus prajuritnya untuk menemui keluarga Sampo guna membatalkan pernikahan putrinya dengan pembunuh berdarah dingin tersebut. Terlihat, Jahun terpukul menerima keputusan ini karena harapannya berbesan dengan pejabat tinggi negara telah musnah. Setelah itu, Jahun memarahi Sampo bahkan memukulnya karena kerja kerasnya selama 10 tahun menjadi sirna karena kesalahan sang adik. Namun, karena tidak tahan dianiaya sang kakak, akhirnya Sampo melawan hingga membunuh Jahun. Berpindah ke pusat kota, terlihat masyarakat digemparkan dengan sesosok mayat tertusuk panah yang tak lain adalah Qin Yuan. Kemudian, kejadian ini sampai di telinga Su Chen hingga membuatnya begitu murka. Menyadari hal ini adalah perbuatan Sampo, Su Chen segera mendatangi rumah ketua geng bawah tanah itu untuk balas dendam. Sesampainya di rumah Sampo, terlihat deretan anak buahnya yang siap menghadapi Su Chen. Dengan begitu mudahnya, Su Chen membinasakan anak buah Sampo kayak minion Mobile Legend. Kemudian, ia masuk ke dalam guna mencari keberadaan Sampo, tapi tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan sang musuh, Su Chen menyandaranya agar sang ketua mau menyerahkan diri. Melihat hal ini, bukannya surrender, malah Sampo dengan tega memanah asisten pribadinya itu. Dirasa Su Chen sudah tidak bisa melawan, Sampo mendekatinya guna mengakhiri hidup sang musuh, tapi tiba-tiba akhirnya Su Chen bisa menuntaskan dendam bagi kedua wanita cantik itu. Beberapa hari kemudian, Su Chen menukar emas hasil pemburuannya selama 10 tahun dengan uang kertas dan memberikannya pada Nian, dan film pun sudah berakhir.